ya, untuk para trainer, para partner Jabis, saya ulang-ulang dan ini menjadi materi pamungkas saya. Pertama, untuk mendapatkan cuan, untuk mendapatkan penghasilan dari online, ya, dari online. Pertama yang perlu kita siapin adalah Anda harus riset peluang, riset peluang. Opportunity-nya apa? PR kalian adalah membuat 1 sampai 5 sampai 10 peluang yang bisa menghasilkan cuan. Satu. Oke, silakan dicatat. Silakan lihat opportunity dan dalam melihat opportunity sebenarnya bisa kita lihat dari kebutuhan kita. Dari masalah kita itu jadi opportunity atau dari masalah orang lain bisa jadi opportunity. Betul ya? Jadi kalau misalkan Anda punya masalah, Mbak Yanti punya masalah di kantor, berarti semua manajer, supervisor juga punya masalah dong. Hmm. Kalau kalau manajer susah bangun tim dan Anda bisa menyelesaikan bangun tim, maka semua manajer juga punya masalah yang sama, ada yang bisa menyelesaikan masalah, ada yang tidak bisa menyelesaikan masalah, betul nggak? Itu akan menjadi opportunity gitu. Jadi opportunity apa yang ada di lingkungan Anda supaya Anda bisa menghasilkan cuan gitu. Makanya teman-teman, Anda bisa punya penghasilan unlimited jika Anda buka servo mekanismenya. Jadi Anda itu punya sumber income gitu loh. Dari gaji, dari pelatihan digital marketing, dari reseller, dari klinik, dari pendaftaran agen, dari jualan properti. Nah, dicatat Mbak Yanti. Ya. Satu, dari gaji. Catat Mbak Yanti. Dua, dari pendaftaran reseller Alzena. Tiga, dari pelatihan digital marketing. Empat, tadi apa tadi lupa saya. Yang pertama. Yang kedua, tentukan kekuatan personal strength Anda, kekuatan kelebihan Anda. Yang di itu yang menjadi satu-satunya. Jangan main di kelemahan, tapi main di kekuatan. Dokter Saiful, kira-kira kalau misalkan saya sebagai partner strategik Anda tentang digital marketing di klinik Anda, kira-kira opportunity nggak itu? Oke ya, kekuatan kita diambil dari mana? Anda perlu tes sidik jari, Anda perlu tes Stephen, Anda perlu tes apapun ya yang berkaitan tentang bakat itu perlu dicek gitu. Strength Anda di mana? Itu yang kedua. Yang ketiga, temukan orangnya, temukan orang yang mengeksekusi, temukan orang partnernya. Kalau Anda kuat di operasional, cari partner orang yang strategik. Kalau Anda jago di digital marketing, cari orang yang diproduksi. Kalau Anda cari eh, intinya bagaimana orang itu melengkapi posisi Anda, gitu. Paham ya, teman-teman ya? Jadi setelah menemukan orangnya, selanjutnya Anda menentukan bisnisnya. Yang namanya bisnis itu ada tiga, teman-teman. Anda jual personal branding, Anda jual corporate branding, atau membangun perusahaan, atau Anda menjual produk branding. Anda bisa bergabung bersama Jabis, menjadi mitra Jabis, atau membuat perusahaan sendiri, atau Anda bisa membuat produk branding, program branding. Yang ketiga, Anda fokus membangun personal branding. Apakah bisa ini digunakan personal branding? Sangat bisa, gitu. Bisa diterima, teman-teman. Jadi peluangnya ada, kekuatannya ada, orang yang mengeksekusi ada. Niche bisnisnya udah jelas. Yang kelima baru jualan. Yang namanya jualan itu apa sih? Yang namanya jualan itu ya pertama bikin sosmed, buat konten, audienya apa, produknya apa, mau produk fisik atau produk digital atau produk layanan. Terus belajar launching, pre-launch, launching, pre-launch, launching. Yang keenam iklan. Ini yang saya bilang menggunakan alat untuk iklan untuk menghasilkan cuan. Bukan kita jualan kelas AB Ads. Paham ya Mbak Yati ya? Bisa diterima ya? Apakah boleh menjual kelas? Boleh. Tapi bukan berarti 100% kita jual kelas gitu loh. Tapi kita punya bisnis maksimal 50-50 Mbak Yanti. Kalau masih kerja berarti setiap malam itu nyari klien, nyari reseller. Sabtu Minggu pelatihan beauty planner. Senin sama Jumat udah saatnya kalian nggak usah ikut Zoom saya.
udah saatnya praktek gitu loh, untuk khususnya mitra gitu. Nah, kelas yang iklan malam itu hanya untuk orang baru. Kecuali kalau Anda mau lihat cara saya closing, cara Pak Rafiq ngomong, itu boleh. Tapi kalau Anda sudah mandiri, ya Anda harus bertumbuh sendiri bersama Jabis wilayah gitu loh. Gimana? Cukup jelas ya pesannya? Hmm. Nah, apa yang perlu dibuat? Optimasi sosmed. Maka nama programnya apa? Kedua, kontennya apa? Yang buat siapa? Anda. Gimana caranya cari karyawan tanpa dibayar? Saya ajarin. Bagaimana cara nyari anak magang? Saya ajarin. Gimana caranya untuk nyari anak magang? Gue ajarin. Semuanya ilmu yang di Jabis yang terbukti sukses saya lempar semua. Makanya Anda butuh partner yang namanya Jabis. Oke? Bagaimana cara riset audiens? Saya ajarin. Bagaimana cara membuat produk? Saya ajarin. Bagaimana cara launching? Saya ajarin. Bagaimana cara ngiklan? Saya ajarin. Otomatis dapat cuan kan? Setelah itu kita bagi hasil. Setelah itu kita dapat bisnis baru. Kita bikin dari baru lagi. Kita lagi ulangi dari awal lagi. Terjadilah sebuah bisnis. Itu teman-teman. Ini kalau Anda terapin, yakin berhasil. Yakin. Karena ini sudah hasil saya merenung 8 tahun gitu loh. Ya, saya ke sana kemari, bangun bisnis gagal, tadi kemitraan gagal, ini. Ketemu pola ini. Oh, caranya kayak gini ternyata. Ini yang saya share ke teman-teman gitu. Invest sekarang nih. Ya, ke mitra-mitra saya yang star segment. Star segment itu ciri-cirinya satu. Anda tertarik dengan Jabis, hubungan saya dengan Anda baik. Hanya itu yang harus saya kembangkan. Tapi kalau misalkan aku sama Mbak Yanti misalkan, bagus hubungannya. Kita setiap hari ketemu meeting gitu. Tapi Mbak Yanti itu tidak tertarik sama Jabis. Berarti masuk di mana? Maintenance, profit making segment, itu kan. Kalau misalkan saya hubungan saya baik sama Pak. Yang lebih parah lagi, wes gak hubungan baik, gak tertarik. Berarti diapain tuh? Jadi tahapan pertama adalah teman-teman mapping mitra-mitra yang di sekitar Anda itu mana yang star segment, mana yang star segment. Yang star segment invest. Saya tuh mau invest ke teman-teman. Saya mau invest iklan ke Mbak Yanti, tapi Mbak Yanti harus ngikutin bisnis yang sudah kita kembangin gitu loh Mbak Yanti. Mbak Yanti kalau mau ya, Mbak Yanti 500, saya 500 ribu, 1 juta. Silakan dibuat iklan untuk nyari reseller. Nanti kita bagi hasilnya 50-50 gitu loh. Contoh, saya ngeluarin uang 500, Mbak Yanti 500, ya kan? Yang iklan Mbak Yanti, yang closing saya, omset jadikan satu, itu menjadi bisnis kita gitu. Atau saya dapat 20%, Mbak Yanti dapat 80%. Yang ngerjakan semua Mbak Yanti. Saya sebagai mentor dan invest mungkin 200 ribu, Mbak Yanti 800 ribu. Ini kan langsung menghasilkan Mbak Yanti. Paham nggak dari situ, teman? Hmm. Daripada Anda ikut pelatihan 5 juta, 3 juta, mending uangnya dijadikan usaha bareng. Bisa terima, Pak, teman-teman? Nanti kita bahas tentang akad habis ini ya. Tapi saya akan fokus ke 6 step ini dulu. Oke, saya ulang ya teman-teman ya. Ini saya ulang-ulang terus supaya ini menjadi servo, supaya ini bisa menjadi landasan kalian dalam menjalankan sebuah bisnis. Pertama, Anda harus melihat peluang, peluang yang di sekitar Anda. Makanya kenapa kok uang masuk itu susah banget di Anda? Karena Anda tidak melihat peluang. Dan entrepreneurship itu tentang opportunity, teman-teman. Peluang yang jadi gini, ketika ada orang yang apa usahanya turun, yang di pikiran Anda apa? Peluang, tawarkan pendampingan supaya usahanya naik, betul nggak? Oke? Berarti di saat ada opportunity, ada masalah di sekitar Anda, itu seharusnya jadi opportunity kalau Anda paham. Oke? Dapat ya poinnya ya? Nah, Mbak Yanti misalkan, Mbak Yanti pengen nggak punya usaha sendiri? Iya, pengen. Berarti yang pengen seperti Mbak Yanti banyak nggak? Banyak. Ya udah, Mbak Yanti membuat kelas seperti saya, program karyawan Go Digital tanpa keluar kerja. Clear Mbak Yanti? Hmm.
Berarti ketika Anda melihat karyawan yang ada di Jakarta, Anda melihat opportunity atau melihat apa? Berarti kalau misalkan Anda nggarap karyawan, bagi Anda manajer, supervisor, karyawan yang pengen punya penghasilan tambahan, hanya kerja di setiap malam bersama saya, Coach Nuryanti, dan Jabis, kami akan membuat kelas mentoring sampai dapat cuan. Tapi bukan jualan kelas digital marketing, Mbak Yanti. Jualan Hmm. skincare, jualan sidik jari, jualan unit-unit yang ada, jualan properti, dan seterusnya. Makanya Mbak Yanti deklarasikan jam 8 sampai jam 9 mulai sekarang, hibahkan waktunya untuk bisnis. Wajib. Entah itu ngiklan untuk cari peserta, entah itu ngatur strategi. Pokoknya 1 jam Mbak Yanti. Jam 8 sampai jam 9. Lakukan selama 3 bulan. Lihat yang terjadi. Itu kalau Mbak Yanti. Karena waktunya memang terbatas. Kalau Pak Karim, ya nggak bisa. Pak Karim ngurus pondok itu sekitar 6 jam. 8 kerja. Jadi 4 jam digunakan membangun bisnis. Digunakan mengiklan, digunakan bangun kolam, digunakan menjalankan bisnis, digunakan untuk mempraktekkan ilmu yang ada di Jabis, bukan jualan ilmunya Jabis. Paham ya, teman-teman ya? Materi ini tidak semua tak sampaikan, teman-teman. Khusus mentoring, khusus mitra. Jadi ini agak sensitif. Makanya ini tidak tidak semua materi tak sampaikan ke publik gitu. Karena ini untuk kepentingan Jabis gitu. Nangkep ya, Mbak Yanti ya? Iya. Ya. Mbak Yanti segera buat plan selama 3 bulan, gitu kan? Ngiklan malamnya setiap hari apa, yang skincare apa yang properti. Nanti saya intip lah 1 kali 2 kali gitu Mbak Yanti ya. Ya, misalkan eh, buat kolam, ngiklan ngiklan belajar properti tiap Sabtu. Paham ya Mbak Yanti ya? Hmm. Nanti goalnya adalah praktek bagaimana menjual properti di jaringan Mbak Yanti. Atau gini, setiap Selasa belajar skincare, setiap Jumat atau Sabtu belajar properti. Tanpa ada hubungannya sama Jabis. Semua data, semua pola sampean yang Mbak jalankan, Mbak Yanti. Clear? Nanti sesekali saya intip Zoom-nya. Masuklah aku 15 menit gitu kan. Kasih motivasi gitu. Gitu kan. Oke, Bapak Ibu, terima kasih ya. Saya buka toh kan, saya kan waktunya kan di iklan malam gitu kan. Maka saya sesekali nanti masuk di grupnya Mbak Yanti, Pak Karim dan sebagainya. Itu yang saya bilang Anda harus mandiri, menduplikasi saya. Kayak gitu. Oke? Bisa diterima teman-teman? Nah, yang kedua, Anda harus tahu kekuatan Anda apa. Ini saya ulang-ulang dan ini materi ini lagi hit di Jabis ya. Kekuatan Anda apa? Sebutin. Kelebihan Anda apa? Sebutin. Anda pengalamannya apa? Sebutin. Anda kalau di perusahaan sebagai apa? Sebutin. Expert Anda di bagian apa? Sebutin. Fokus pada kelebihan Anda. Setelah Anda fokus, strength Anda, maka mainlah di partner. Orang siapa yang cocok untuk ngelengkapin saya. Kalau Anda mau sukses di digital marketing dan Anda belajar ke Jabis, maka Anda butuh waktu 8 tahun. Jadi 8 tahun lagi Anda seperti saya. Apakah mampu atau apakah Anda itu plan Anda? Ayo. Pilih mana? Anda belajar seperti saya, 8 tahun Anda seperti saya, atau kita langsung bangun bisnis bareng, di saat bersamaan Anda belajar bareng bersama saya. Yang mana? Yang kedua, Lebih cepat mana, yang Pak? kedua. Lebih cepat action. Action. Dan di saat action Anda bersama saya, berarti saat itu juga Anda praktek nggak? Iya, belajar juga. Oke. Nah, sekarang ayo kita praktek. Peluang apa yang ada di teman-teman? Silakan. Oh iya. Ayo. Saya alokasikan waktu jam 1 sampai jam 2 untuk mengelola mitra. Mulai saat ini. Jam 11 sampai jam 12 saya alokasikan untuk mentoring program. Jam 1 sampai jam 2 nanti untuk membahas tentang kemitraan, sistem MOU-nya, kolaborasinya. Jam Ya, bisa 8 sampai jam dikecilin. 9 saya Bisa gunakan untuk dikecilin. new customer. Oke, silakan insight-nya apa? Pak Dr. Saiful sama Pak Karim.
Kalau saya yang kemarin itu e-book, cuman memang ini belum konten. Berarti mulai sekarang, yang tadi itu, sosmednya ini saya tadi belum terjawab. Apakah cukup Facebook yang sudah ada, atau bikin Nah, lagi, atau tadi bikin Instagram, atau jenengan perlu belajar tentang 6 step bisnis training. Ya, tak siapin. Makanya sampai kudu partner sama saya, Pak. Paham Nggih. ya, Pak ya? Sampai kalau nggak partner sama saya, kasihan nanti. Ya, jadi semua ada solusinya. Oke, ini ya, Setuju. Pak Karim pakai modul ini. Ya, udah tak siapin. Ya. 6 step untuk bisnis training. Berarti kan Anda kan bergerak di bidang training dong, betul nggak? Ya, Nah, maka di sini ada 6 step. Nih, pembicaranya expert, punya portofolio. Anda menggunakan personal branding, product branding, corporate branding. Anda di sini masih bingung, ya kan? Ah, konten dari tadi gitu kan. Ini kontennya tuh personal branding, konten product branding, atau konten corporate branding. Yang mana? produk branding, Belajar Mas. dulu. Hah? Produk branding. Kalau produk branding ya baru semua, Pak. Gitu loh. Gak ada hubungannya sama personal branding. Iya, Berarti Anda buat akun magnet rezeki. YouTube-nya magnet rezeki. TikTok-nya magnet rezeki. Nggak ada hubungannya sama Pak Karim. Itu namanya produk branding. Kalau iya, personal brandingnya berarti ya keseharian Anda jadi ustadz, ngelola anak yatim, konten-konten bahwa pentingnya kita rizki. Gak ada hubungannya. Corporate branding pakai Jabis. Paham nggak kira-kira? iya, Tapi kalau Anda sudah mampu, nanti kita buat perusahaan sendiri. Gitu loh, Pak. Untuk sementara nebeng sama Jabis dulu. Gitu. Nanti kalau sudah siap, Anda mampu, tak ajarin cara membangun corporate branding. Anda yang menjalankan. Tapi kalau belum mampu, nebeng aja dari Jabis. Clear ya? iya. Berarti kesimpulannya apa yang dibuat branding? Produk branding. Apa namanya programnya? 40 hari dikejar rezeki. Oke, berarti eh, sosmednya adalah dikejar rezeki. Udah, jadi dikejar rezeki. 40 harinya nggak usah. Ya biar kena semua kan. Jadi mulai hari ini Anda membuat TikTok dikejar rezeki, Facebook dikejar rezeki, YouTube dikejar rezeki. Hari ini dibuat. Iya, Terus Anda membuat konten, nanti Anda jalankan menggunakan sosial media. Ini modulnya. Jadi tak kasih resep. Mana tadi? Ini. Mana tadi ya? apa tuh? eh Sosial media mana tadi ya, sosial media manajemen. Nah, Hmm. bisa dapat ya teman-teman ya. Ini nih, ini Anda nanti belajar menggunakan sosmed. Ini untuk materinya Pak, sosial media management. Bagaimana meningkat? Jadi hari ini kalau sampai saya mentoring, sampai tak kasih 3 materi. Pertama adalah business training, kedua adalah sosial media management, ketiga adalah personal branding. Nanti ada modul personal branding. Sabar, Pak. Ya, Iya, kerjaan saya masih banyak ya. Praktekin yang sudah tak buatin aja sampai ini juga nanti tak sampaikan ke teman-teman di forum tertentu, mungkin besok atau lusa gitu. Paham ya, Pak ya? Sampai mempelajari nggak akad, Pak Karim? iya, Terapkan sama Jabis, Pak. Praktekin sama Jabis, Pak. Ya, di sini ada namanya Sirkah Inan. Modal tenaga hasilnya 50-50. Yang mana? Cari iya, Apnan. Ya, tenaga kali tenaga jadi tanpa modal tenaga hasil ya kan? Keuntungan dipakai tenaga, keuntungan sesuai kesepakatan. Misalkan aku 20 sampai 80. Clear nggak, Pak? iya, Mudharabah di sini pengelola dan pemodal keuntungan sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung pemodal. Saya yang nanggung modal. Sampai tak kasih 5 juta, jalankan, untung aku dapat misalkan 50, rugi aku yang nanggung. Ya, yang 45 itu turunan. Yang penting 1, 2, 3 dipelajari, Pak. Ini udah clear semua. iya, Ini 52 halaman. Penting kita belajar sirkah. Paham ya, iya, teman-teman ya? Pak Korem bisa nggak membawakan materi sirkah ini? iya. Insya Allah saya Bawakan, Pak. lebih Hah? lebih yang kepada kita apa namanya? Kalau yang tadi itu seperti yang kemarin dikatakan, saya bikin kolam. Nah, ketika Pak Rofik masuk ke tempat saya, berarti ini kan kolam saya. Atau sebaliknya, ketika saya masuk ke kolamnya Pak Rofik, ya pembagiannya seperti yang kemarin itu. Iya.
Oke, ya itu gampang lah. Tapi secara akad kita harus tahu, Pak. Iya, Ya, secara fundamental. Oke ya, teman-teman ya. yang Bisa inan diterima kayaknya. ya. Hah? Nggak tahu nanti saya baca lagi. Ya, sampean pelajari lah ya, karena Iya. sampean ustadz ya gitu ya. Oke, teman-teman, kita lanjut. Nah, ini coach ceritanya ini bagaimana cara memulai bisnis ya yang langsung menghasilkan cuan, teman-teman ya. Pertama, peluangnya di Pondok IT apa? Peluangnya di Pondok IT apa? Nah, yang kedua, setelah peluang, kekuatan adik-adik apa? Nah, kekuatan konstruksi apa? Misalkan di IT. Ya udah, ya udah, buatlah namanya Jago IT ya, by Jabis. Saya dapat 20%, konstruksi dapat 80%. Ya. Semua database yang saya miliki silakan diprospek untuk layanan developer properti. Langsung dapat cuan nggak adik-adik? Hmm? Yang menjadi masalah itu ego. Nanti kalau misalkan Coach Rafiq punya banyak bisnis gimana? Ya Anda harus support itu. Karena memang rezeki udah ada yang ngatur adik-adik semua ya. Yang jelas sekarang lihat opportunity-nya apa di Pondok IT. Oke, satu. Yang kedua, tentukan orangnya. Orangnya itu berarti siapa yang menjadi support kita. Yang menjadi kelebihan kita siapa, kekurangan kita itu apa? Ditutup, teman-teman. Saya ulang ya. Jadi ditutup. Jadi kelemahan kita itu ditutup partner kita. Bukan kita kerja dengan kita belajar di kelemahan kita. Itu capek gitu. Ya. Contoh, saya yang atur strategi semuanya. Makanya teman-teman, Anda harus punya skill. Anda harus punya positioning. Ya. Saya punya 210 modul digital marketing. Kalau Anda belajar itu mungkin Anda butuh 100 sampai 200 juta. Nah, saya kasihkan ke kalian semua gratis. Asalkan kita ada satu bisnis yang bareng. Walaupun saya cuma dapat 20%, 10%, nggak masalah. Yang penting opportunity-nya tergarap. Oke, teman-teman? Nah, kira-kira apa opportunity di Pondok IT, teman-teman? Coba silakan dijawab. Paham. Ayo. Coba latihan. Apa Coach Lutfi? Jadi kalau opportunity yang saya lihat adalah segmentasi anak-anak SMA nih yang bisa belajar gitu lah. Gitu. Dan bisa juga dalam arti pelayanan jasa coach, pelayanan jasa ads, jasa Oke. jasa Oke. apa desain gitu loh, Oke. jasa Oke. buat Clear. konten. Ambil satu aja, Coach. Ambil satu aja. Kita praktek langsung. Ambil satu yang paling dilihat opportunity-nya di Pondok IT apa? Satu aja. Yang paling bisa memungkinkan opportunity itu ya pendidikan itu coach kita coach. Ya. Apa Pendidikan. produknya apa? Produknya ya baik programming, Oke. di apa digital marketing sama Satu multi. aja, Coach. Satu aja. Banyak-banyak. Oke, programming deh. Oke, oke. Oke, sekarang buat nama, kerjasamanya bisa nama program atau corporate. Kalau corporate berarti perusahaan, kalau program hanya sekedar kolaborasi program. Oke, berarti jago programmer. Oke, jago programmer, misalkan ya. Kursus programmer nomor satu di Indonesia. Oke, jago programmer itu pemiliknya antara Jabis dengan Coach Ruli. Clear di situ? Kita hanya kolaborasi nama program. Jadi nggak usah Nah, dia Gak desain. usah ini, gak usah baper, gak usah nanti ini milik siapa, gak perlu. Yang penting saya ngatur strateginya, Coach Ruli yang produksinya. Clear di sini. Oke, oke. Nah, Coach Ruli buat logo, jago jago programmer, buat tagline. Nah, setelah itu tentukan siapa yang menjalankan. Kalau bisa yang menjalankan ini orang yang expert di Pondok IT, santri yang expert, atau kita cari karyawan baru yang expert. Suruh mikir dia semuanya, mulai dari A sampai Z. Clear? Nah, setelah itu baru jualan. Setelah itu kalau berhasil buat program baru, berhasil buat program baru, nanti akan terjadi penjualan masif, Coach Ruli. Itu hanya satu opportunity, Coach. Nanti jasa iklan ada lagi polanya. Jadi jangan melebar dulu. Jadi ini langsung praktek supaya Coach Ruli bisa mengakses 100, 200, 10 modul saya. Syaratnya harus ada satu bisnis yang dikerjakan bersama. Syarat untuk Anda akses e-course. Kenapa? Karena itu bagian dari value yang saya berikan kepada mitra. Dapat ya poinnya ya. Apa susahnya sih buat satu program sama Jabis dan itu diklaim kita berdua itu kan.
Dan ini milik saya sama Coach Ruli yang akan dikembangkan bareng-bareng. Dan Coach Ruli tetap punya Pondok IT, saya tetap punya Jabis, Coach Ruli juga tetap punya banyak perusahaan, saya juga punya banyak perusahaan. No issue. Yang penting adalah transaksinya transparan dan terjadi namanya cuan. Itu hasil dari saya keliling 3 hari kemarin di berbagai kota. Dan mulai ini pertemuan kedua saya sampaikan materi ini dengan mitra-mitra saya. Bayangin Coach Ruli, kalau saya seperti ini terus, kira-kira terjadi 50 perusahaan nggak? Ngeri ya. Benar tadi. Nggak usah serakah, nggak usah Cuman serakah. tuh kan mas saya ini kita ini kan di Pondok IT kan ada digital marketing juga. Apakah di Jabis melarang nggak gitu loh atau nggak Nggak, masalah? nggak masalah. Jadi misalkan kita kan ada ngomong kan bahwa kita juga akan ada, tapi kayaknya nama yang kemarin itu saya rubah deh. Kalau misalkan jago ads bisa nggak? Tapi mungkin dipasang orang sih. Modelnya Tuh, bisa nggak ini masalah? Coach. Coach, itu terlalu melebar kita. Serius. Nggak? Terlalu melebar itu. Ya, kita praktekin satu aja. Praktekin satu berhasil, baru nambah yang kedua. Oke, jadi gini, Karena gini, ya kebetulan yang PJ sini harapan saya, mereka ini kan yang lagi nonton ini adalah di divisi ads, oke, divisi oke, ads. Ntar kalau yang programming ada lagi gitu. Nama oke, saya itu kita di, satu dulu. nah kalau Mau satu dulu mau yang jago bisa, ad? yang ads Nah, dulu nih, oke, jago ads. oke, saya dulu ya. Hmm. Oke, jago ad dulu sampai dapat 1 miliar baru atau sampai 100 juta, baru nanti program lain karena ada uang kok di situ loh. Oke. Oke, jadi ntar presentasinya 20% untuk Jabis ya, ntar Iya, dibagi. bebas. Nah, Itu terus, oke apalagi coach kira-kira? udah itu aja dulu. Goal goal dari Zoom ini adalah terjadi sebuah komitmen kecil gitu. Ya, ya. Oke. Dan Nah, jadi mungkin nggak tahu nih selanjutnya bagaimana harus yang eh, sebaiknya gimana yang gitu. yang penting udah ketemu. Berarti tinggal jualan kan? Tinggal jualan Ya, kan? Nah, sekarang tinggal nyari orangnya. Nyari orangnya. Siapa yang mengeksekusi? Yang ngurusin operasional. Karena saya punya jasa iklan, Pak. Banyak komplain karena saya tidak menyiapkan orangnya dulu. Jadi orangnya dulu baru jualan. Jangan jualan dulu baru nyari orang. Jadi misalkan ada jasa iklan, ada yang ready nggak tim sana yang ngerjakan? apa? Oke, kalau berarti ntar kalau nggak tim ini uh, antum validasi dulu ya coach sebaiknya ya coach. Yes. Hmm, hmm. Kalau oke Mas Ruli ini kayaknya oke nih orang ini gitu loh. Nah, mungkin Ya, 4 orang ini ku bawa ke sana gimana ya? boleh, 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 Jadi boleh. maksudnya memvalidasi betul agar ya aku udah geram juga sih kerja sama Hmm. ini. Tapi dalam arti nggak apa-apa sih aku modal bahasanya kita apa ya ya tadi ya harapan saya bisa running bareng sama Coach Rafiq ya gitu. Ya, ya. Oke, clear ya. Oke, Coach ikut. Rudi intinya gini, eh, jago programmer mungkin setelah itu. Artinya harus pilih salah satu project yang langsung menghasilkan. Saya punya 5.000 database, langsung tak share programmu ke jaringan saya, Coach. Langsung otomatis. Dan klien pasti banyak, gitu. Terlalu mudah lah kalau kita bicara marketing. Saya yang ngatur strategi marketingnya, Coach Ruli yang ngatur produksinya. Clear kan di situ kan? Nah, saya yang tugasnya merancang sales funnel, Coach Ruli tugasnya yang memastikan klien puas. Clear kan? Jadi nanti lama-lama ketika kita kolaborasi, modul saya itu masuk ke laptopnya Coach Ruli semua, bertahap tuh. 1, 2, 3. Kenapa? Ya karena kan partner saya Anda kan gitu. Ini contohnya Coach ya. Ini lengkap. Nah ini ya. Hmm. Ini terakhir 208. Ya, ya kan? Ini mulai dari Anda mau tanya apa tentang digital marketing, jawabannya dari sini semua. Mulai dari TikTok Ads, Facebook Ads, list building, sales funnel, dan sebagainya. Coach Rudi kemarin dapat satu yang memperbaiki diri kan waktu itu kan. Terus yang kemarin itu sales funnel itu waktu di mana? Waktu di FCS siang itu. Ini lengkap bagaimana ngolah sosial media, ya, lengkap banget ya teman-teman ya. Ini yang saya bilang tadi roadmap-nya tadi coach. Mana tadi? Yang tadi mana? Roadmap sosial media tadi mana? Oh, mana itu? Ini coach. Ini keren banget ini.
Sorry, sorry. Mana sih tambahan? Tapi Ini. Lihat ya. Ini Coach Rudi, lihat, Coach Rudi. Nah, ini ya. Nanti tak masukkan ke sini, Coach. Ekosistemnya, Coach. Ini ya. Ini Podo IT nggak masuk karena kan kita belum ada kolaborasi, gitu. Jadi eh, Jabis itu nanti akan jadi ladang center, Coach Ruli. Jadi kita tidak jualan Jabis, tapi Jabis akan mencetak orang-orang yang mengelola unit usaha kita. Gitu ya. Jadi nanti di Jogja itu, Coach, ya di rumah antum lah atau apa itu, nanti Jabis Learning Center Jogja. Nanti saya ajarin bagaimana cara nyari anak magang, cara ngelola karyawan, dan seterusnya. Nanti yang ngajar adalah Jabisnya. Nah, jadi dari anak magang ini lolos masuk ke unit. Unit nanti langsung jualan dapat cuan. Jadi kita tidak jualan alat, tapi kita jualan hasil dari menggunakan alat kita. Bukan berarti kita tidak jualan kelas ya. Tetap ada jualan kelas tapi maksimal 40%. 60% kita bisnis jualan hasil dari produksi. Bukan jualan kelas. Jualan kelas boleh, tapi bukan berarti all kita full jualan kelas. Nangkap ya, Coach Luli ya? Jadi harusnya JB ini Pondok IT. Ya, Coach ya. Nah, Pondok IT ada sosmednya. Nanti teman-teman nanti akan ada unitnya. Seperti itu. Gitu, Coach Luli ya. Ini dapur saya ini ya. Makanya jarang ini nggak tak post ini. Cukup sensitif ini kalau diposting. Ya. Oke. Dapat ya, teman-teman? Insight-nya ya. Coach Luli dapat ya. ya dapat ini keren keren keren. Ya Nanti ini kalau 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 jadi sudah ada tulisan apa? jadi partner, otomatis brand Anda masuk di sini, Coach. Target saya 25 tahun 2005. Sekarang masih sekitar 5 sampai 10-an. Tahun 2025 adalah tahun Jabis membuat unit usaha. Ya. 2016, 2014 kita fokusnya pondasi, learning center. Tapi 2025 fokus kita membangun unit usaha, membangun bisnis. Bagi Anda yang saat ini jadi mitra Jabis, silakan manfaatkan materi dari learning center ini yang bisa menghasilkan uang dari penjualan kelas maupun dari penjualan unit. Ini update terbaru kurikulum Jabis, teman. Oke? Ini model bisnis ya, cara dia main ya. Kalau kamu dia kuncinya luar biasa. Nah, oke ya, kita kembali ke sini lagi, teman-teman. Ya, adik-adik semua Ini yang ada di Pondok IT, kalau Anda mau jualan online ya, 6 step ini insya Allah bisa menjadi referensi, teman-teman. Ya, tadi udah clear ya. Contoh, teman-teman ya. Eh, Kemarin closingan mitra apa? Mitra Raja sidik jari. Ya. Ya, maksudnya kalau udah selesai nanti follow up-nya itu personal gitu. Oke. Jadi membuat perusahaan itu kayak buat kacang goreng sekarang kalau di Jabis. Tas 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 gitu ya. Oke, teman-teman. Siapa yang mau tanya lagi? Pak Farhat monggo. Coach Rudi, makasih ya Coach ya. Nanti kita follow up ya. ya ya ya. Ya. Teman-teman, nanti tak kasih file-filenya yang mendukung ya. Oke. Saya tawarin Zoom aja nanti. Ya. Oke. Oke, teman-teman. Ah, enggak. Silakan. Ada yang tanyakan monggo. Ntar kalau enggak kita di sana aja dulu. Ah, enggak. Oke ya, teman-teman. Saya pikir waktunya udah cukup.